Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Para sesepuh, para ustadz, para hujjah yang sama-sama kita muliakan, ibu bapak dan saudara-saudara jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Kauripan yang semoga Allah muliakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kemauan sehingga kita bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita, bisa hadir di Masjid Raya Telaga Kauripan untuk melaksanakan salah satu yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yang adanya hanya 1 tahun sekali. Sayang sekali kalau kita tidak ikut sholat tarawih kan. Salat dan salam semoga Allah surahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa berupaya untuk meneladani apa yang ditinggalkan Rasulullah, apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat, kita diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengaku tapi diaku. Beda ya Pak. Kalau kita mengaku kenal Pak Prabowo, belum tentu Pak Prabowo kenal kita kan gitu. Tapi kalau diaku berarti beliau yang kenal. Mudah-mudahan nanti kita diaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, izinkan saya mungkin 5 atau 7 menit gitu ya kultum pada hari ini, sebagaimana tema yang mungkin sudah di-share gitu. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah gitu ya, kisah yang kalau menurut saya sangat luar biasa. Tapi sebelum sampai ke situ, amalan-amalan yang Rasulullah lakukan di bulan puasa kira-kira apa saja? Kalau kita baca mungkin ya dari sirah atau dari manapun gitu, atau kita dengar ceramah dari ustadz, Rasulullah itu orang yang sangat baik. Ketika di bulan Ramadan akan lebih baik. Rasulullah orang yang sangat dermawan. Ketika di bulan Ramadan akan lebih dermawan lagi gitu. Saya membaca tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Lail ayat 5 dan 6. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang memberikan hartanya dengan ketakwaan dan membenarkan yang terbaik. Jadi ada kisah ini Pak. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu tidak menyebutkan nama orangnya siapa gitu. Tapi kalau saya menukil dari apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz Hanan Attaqi, beliau menyebutkan bahwa kisah ini terkait dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda dan Abu Lubabah. Jadi kisahnya, Abu Lubabah itu mempunyai kebun kurma yang salah satu pohonnya, dahannya mungkin ya, salah satu dahannya condong ke rumahnya orang miskin, karena itu bersebelahan, bertetangga dengan orang miskin, sehingga pohon kurma, buah kurma ketika matang, kurmanya itu ada yang jatuh ke lahannya
orang miskin tersebut. Ada anaknya mungkin ya, diambillah buah kurma matang yang jatuh itu, karena beranggapan bahwa itu dia tidak mencuri, karena buah itu jatuh sendiri gitu ya. Maka diambillah dan dimakan. Ketika Abu Lubabah tahu, maka didatanginlah orang miskin itu, didatangi ke rumahnya. Kurma yang sudah dikumpulkan mungkin oleh anak-anaknya yang kelaparan itu diambil semua, diambil lagi. Hatta yang masih dimakan, yang masih ada di dalam mulut dikorek, dikeluarkan gitu. Karena Abu Lubabah merasa bahwa pohon kurma itu adalah kurma yang paling dia sayang. Dari sekian banyak pohon kurmanya, itu adalah pohon kurma yang paling enak buahnya dan paling dicintainya. Ya mungkin kalau kita punya apalah sepeda atau apa gitu ya, yang punya hobi itu, punya sepeda bagus, jangankan dipakai orang, dipakai anak sendiri aja nggak boleh, kecuali dipakai istri. Kalau dipakai istri kita tidak akan berani menolak, itu ya Pak. Saya yakin nggak ada yang berani kalau sama istri ya. Jadi gitu Pak, saking cintanya mungkin ya, saking cintanya sama kurma itu, diambil kembalilah. Maka si orang miskin itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Bahasanya mungkin, saya orang miskin, saya kekurangan gitu. Ada pohon kurmanya Abu Lubabah yang dahannya condong ke rumah saya, pohonnya jatuh, buahnya jatuh. Kemudian kami ambil, kami makan, tapi tidak boleh diambil lagi sama dia. Maka Rasulullah bergegas mendatangi Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, mau enggak satu pohon kurmamu ini ditukar dengan kebun kurma di surga? Satu pohon kurma ditukar dengan kebun kurma di surga. Tapi yang namanya surga kan belum mungkin ya, kalau bayangan ini surga kan belum nyata. Kalau pohon kurma itu kan nyata, udah ada di depan mata gitu kan gitu. Kata Abu Lubabah apa? Wahai Rasulullah, pohon kurma ini adalah pohon kurma kesayangan saya. Dari sekian banyaknya pohon kurma ini buahnya yang paling enak. Ini pohon yang paling saya cintai. Dari kecil saya rawat sampai besar, sampai buahnya luar biasa. Saya tidak berkenan untuk memberikan pohon kurma ini, walaupun ditukar dengan kebun kurma di surga. Apa kira-kira Abu Lubabah tidak percaya dengan janji Rasulullah? Atau karena apa sehingga dia tidak mau menukarkan satu pohon kurmanya dengan kebun kurma di surga? Kalau terjadi pada diri kita, kira-kira apa Pak respon kita? Kira-kira ini ya, kira-kira gitu. Nah, percakapan itu, percakapan Rasulullah dengan Abu Lubabah, ternyata ada yang nguping Pak, ada yang dengar, yaitu Abu Darda. Abu Darda mendengar apa percakapan Rasulullah dengan Abu Lubabah. Maka ketika Abu Lubabah tidak berkenan untuk memberikan pohonnya, Rasulullah kembali. Nah, maka dikejarlah sama Abu Darda. Wahai Rasulullah, apa penawaran tadi berlaku juga untuk saya? Jadi penawaran yang ditukar dengan kebun di surga apa berlaku untuk saya? Kata Rasulullah, berlaku juga untuk. Maka tidak perlu panjang lebar lagi, Abu Darda bergegas menemui Abu Lubabah. Datang ke Abu Lubabah, kemudian dia bilang, wahai Abu Lubabah, kamu tahu pohon kurma saya? Karena Abu Darda punya pohon kurma yang salah satu yang terbagus di Madinah waktu itu. Pohonnya lebat, pohonnya subur, buahnya lebat. Salah satu yang terbaik. Dan semua orang juga tahu kalau Abu Darda punya pohon kurma yang bagus di Madinah. Wahai Abu Lubabah,
Kamu mau nggak kalau pohon kurmamu yang dekat orang miskin itu saya tukar dengan 40 pohon kurma saya? Wah, bercanda kamu gitu gini. Bapak Ibu, kalau kita baca di berita atau di apa gitu ya. Jadi kalau di Madinah nanam pohon kurma itu jaraknya antara 6 sampai 9 meter gitu ya. Jarak antara satu pohon kurma sampai dengan pohon kurma yang lainnya. Jadi kalau 40 pohon kurma kira-kira berapa luas? Kalau 9 meter mungkin kan 3.000-an lebih ya. 3.000 sekian meter. Ditukar dengan satu pohon kurma. Singkat cerita, Abu Lubabah berkenan menukarkan satu pohon kurmanya dengan 40 pohon kurmanya Abu Darda. Setelah deal, ijab kabul, sah udah. Kemudian Abu Darda mendatangi orang miskin itu. Wahai ibu bapak, pohon kurma ini sekarang sudah menjadi milik saya, bukan menjadi miliknya Abu Lubabah lagi. Pohon kurma ini menjadi milik saya. Dan mulai saat ini pohon kurma ini saya sedekahkan buat ibu bapak. Silakan dinikmati, silakan dimakan, silakan dinikmatilah. Kira-kira betapa bahagianya ya orang miskin. Nah kan yang jadi masalah satu lagi buat Abu Darda. Dia harus pulang ke rumah menyampaikan informasi ini kepada istrinya. Kalau kita kan biasanya kalau mau mengambil keputusan harus telepon istri dulu ya. Waktu itu mungkin nggak ada sinyal, jadi Abu Darda belum sempat telepon istrinya. Jadi setelah deal gitu, dia baru ingat belum bilang sama istrinya. Dia pulang, kebetulan istrinya sedang berada di kebun kurma mereka gitu. Sedang beres-beres gitu ya. Mungkin kalau kita bayangin itu di pohon kurma sedang membersihkan rumputnya, ngambilin mungkin buah kurma matang yang sudah jatuh. Abu Darda dari jauh lari-lari gitu. Wahai istriku, kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung, teriak-teriak. Kita sangat beruntung. Beruntung apa wahai suamiku? Kita mendapatkan pohon kurma, kebun kurma di surga. Kita mendapatkan kebun kurma di surga. Kira-kira kalau misalkan bapak lah, Pak Epi lah mungkin, Pak Epi Chandra misalkan itu Pak, bapak ke kantor, terus mobilnya diminta orang gitu ya Pak, pulang ke istri gitu, tanya sama istrinya, wahai istriku, kita sangat beruntung. Apa? Mobilnya sudah saya sedekahkan tadi di Masjid Istiqlal gitu misalkan itu. Kira-kira respon istri gimana? Kamu waras gitu mungkin ya, mungkin gitu ya. Tapi ternyata kalau istrinya Abu Darda itu enggak Pak. Setelah dikasih tahu bahwa kebunnya akan ditukar dengan kebun kurma di surga, dia menjawab, wahai suamiku, kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung. Ibu bapak yang Allah muliakan, mungkin cerita ini seperti dongeng ya, tapi yakinlah bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Mungkin kita pernah baca juga di cerita-cerita, salah satunya mungkin di kisah perang Tabuk, bagaimana para sahabat mengumpulkan hartanya untuk bisa berpartisipasi dalam berjuang. Gak usah jauh-jauh, kalau kita baca sejarah perang di Ponorogo melibatkan banyak warga, partisipasi dari seluruh lapisan, bahkan para pencuri, para penjahat, para bajingan gitu ya, yang menjadi perampok itu
juga insaf, ikut berjuang, kalau itu benar-benar berjuang di jalan Allah. Kalau tadi kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, fa amma man a'ta wattaqa. A'ta katanya kalau di situ adalah pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Terbaik bukan berarti kuantitas, Pak. Terbaik adalah kualitas. Kalau kita misalkan bagi orang yang berpenghasilan 10 juta memberikan infak 500.000 mungkin tidak terlalu berat. Tapi kalau orang yang penghasilannya 500.000 berimpak 100.000 berat kan? Jadi ada masalah kualitasnya. Wasaddaqa bil husna, dan balasan dari pemberian yang terbaik adalah al-husna. Al-husna kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan adalah kebaikan yang tidak ada lagi setelahnya. Kebaikan yang terbaik itu. Apa kebaikan yang terbaik? Yang tidak ada lagi setelahnya. Sebagian menafsirkan itu adalah surga. Jadi kebaikan yang terbaik itu adalah surga. Ibu bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita lebih bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, khususnya kita bisa lebih banyak lagi berbagi, kita lebih banyak lagi bersedekah. Bagaimana tadi sampaikan oleh panitia, kita juga ada baksos. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan nanti bisa tercapai gitu ya, dan bahkan lebih. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa sekali lagi bisa menginspirasi kita, memberikan pencerahan pada kita, membuka hati kita untuk bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih ringan lagi dalam melakukan kebaikan, khususnya dalam bersedekah di jalan Allah, dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan pasti Allah akan balas dengan yang lebih baik. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.